Indonesia merupakan daerah tropis dengan banyaknya sumber kekayaan alam hayati yang beraneka ragam, mulai dari hasil hutan kayu sampai dengan hasil hutan bukan kayu, yang salah satunya yaitu pengembangan lebah trigona. Lebah trigona merupakan lebah penghasil madu tanpa sengat atau stingless bee yang banyak ditemukan di Indonesia. Pada habitat alami, lebah ini ditemukan bersarang pada lubang pepohonan, celah-celah bebatuan, bambu, maupun bahan lain yang memiliki ruang dengan celah kecil sebagai pintu masuk. Lebah trigona merupakan lebah yang unik karena lebah ini tidak memiliki organ untuk menyengat seperti lebah madu atau tawon, berukuran kecil kurang lebih 4 mm dan hidupnya berkoloni dengan jumlah individu dewasa dapat lebih dari 3.000 ekor di dalam satu koloni. Sarang lebah trigona SP menghasilkan madu kurang lebih 1 kg per tahunnya, sedangkan apis SP menghasilkan madu mencapai 75 kg per tahun. Madu yang dihasilkan lebah trigona mempunyai aroma khusus, campuran rasa manis dan asam seperti lemon. Aroma madu tersebut berasal dari resin tumbuhan dan bunga yang dihinggapi lebah tersebut. Kalimantan Selatan merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang sangat berpotensi untuk pengembangan budidaya lebah trigona. Salah satunya yang ada di Kabupaten Tanah Laut. Kabupaten Tanah Laut telah ditetapkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai daerah pengembangan hasil hutan bukan kayu unggulan berupa budidaya lebah madu. Hal ini sejalan dengan kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Tanah Laut melalui keputusan Bupati Tanah Laut yang menetapkan madu sebagai hasil hutan bukan kayu unggulan di Tanah Laut. Jenis madu yang dibudidayakan seperti jenis lebah apis serena, apis mellifera, dan kelulut atau Trigona itama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmat Riansah selaku Kepala KPH Tanah Laut. Dalam kesempatan ini berbicara tentang madu di wilayah kerja KPH Tanah Laut. Seperti yang kita ketahui, bicara tentang madu itu boleh dikatakan sesuatu yang luar biasa. Kenapa dibilang luar biasa? Madu memiliki banyak manfaat bagi manusia. Seperti halnya meningkatkan daya tahan dan stamina tubuh sebagai antioksidan dan juga bagus buat pencernaan dan kulit. Boleh dikata untuk madu ini sendiri itu dihasilkan oleh lebah. Ada beberapa macam seperti halnya lebah serena dan juga trigona atau yang lebih dikenal sebagai madu kelulut yang memang memiliki cita rasa khas agak asam namun memiliki manfaat yang sangat luar biasa sekali. Berbicara tentang budidaya lebah, pada tahun 2019, pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Kehutanan itu sudah mengeluarkan instruksi pelarangan pengambilan sarang lebah yang berada di alam. Instruksi ini langsung kami tindak lanjuti melalui peran teman-teman penyuluh di KPH Tanah Laut untuk terjun langsung ke masyarakat, terutama kelompok tani hutan kami, sambil memperkenalkan seperti apa sih pemecahan koloni ini. Berdasarkan literatur dan juga pengalaman, maka dikenallah pemecahan koloni ini dengan metode SLIM. Ini lebih ramah lingkungan dan juga mempengaruhi dalam hal pemanenan ke depannya. Maksudnya, dari koloni yang ada, itu coba dikembang biakan atau dipisahkan menjadi beberapa stup. Harapannya apa? Tentu dengan adanya budidaya yang boleh dikatakan memperhatikan kelestarian dan keseimbangan lingkungan ini juga akan meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Kami dari KPH Tanah Laut juga sudah melakukan beberapa MOU dengan pihak akademisi seperti dengan Fakultas Kehutanan Universitas Mangkurat, juga dengan Politeknik Tanah Laut. Harapan kita dengan adanya kolaborasi antara pemangku kawasan dengan akademisi dan juga peran dari kelompok tani hutan, ini akan menciptakan suatu terobosan yang luar biasa terkait
budidaya lebah madu ini. Sehingga nanti ke depannya kita di wilayah KPH Tanah Laut ini memiliki ciri khas dan karakteristik sendiri tentang madu yang diproduksi. Demikian mungkin ya yang bisa saya sampaikan. Ya, tentu harapan kita kembali kepada kelestarian alam, lingkungan, dan berbanding dengan kesejahteraan masyarakatnya secara luas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan melalui Kesatuan Pengelolaan Hutan Tanah Laut sangat mendukung tentang pengembangan madu kelulut tanah laut melalui program-program pelatihan serta bantuan stup yang diberikan kepada kelompok tani hutan melalui penyuluh kehutanan yang ada di Kesatuan Pengelolaan Hutan Tanah Laut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irma Lestari Mulyaningsih, Sarjana Kehutanan, seorang pendamping penyuluh kehutanan dari KPH Tanah Laut, Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan. Sehari-hari kegiatan kami adalah melakukan pendampingan kepada wilayah kerja di desa binaan kami di Kecamatan Bajuin, Kabupaten Tanah Laut. Sebagai seorang penyuluh kehutanan di KPH Tanah Laut, aktivitas rutin yang kami lakukan adalah melakukan pendampingan. Sedangkan pendampingan itu sendiri melikupi 3 tahapan, yaitu pendampingan tata kelola kelembagaan, yang kedua tata kelola kawasan, yang ketiga adalah tata kelola usaha. Diharapkan dengan adanya ketiga pendampingan tersebut akan lahir petani-petani hutan yang mandiri, berdaya guna, dan unggul. Kegiatan hari ini ya kita melakukan sosialisasi dan mencoba belajar bersama pemecahan koloni madu kelulut dengan cara metode SLIM. Metode SLIM sendiri dilaksanakan oleh KTH melalui pembelajaran studi banding tadi. Mereka telah berhasil memecah koloni dengan sistem yang lebih baik gitu, di mana mereka tidak lagi menebang-nebang pohon loh yang berasal dari kawasan hutan, tetapi mereka membudidayakannya secara lebih benar ke depannya. Dan mudah-mudahan harapan kami dengan adanya bantuan yang telah diterima KTH serta pendampingan yang rutin kami lakukan, kemampuan kelompok utamanya secara administratif dan secara keterampilan akan lebih meningkat. Sedangkan untuk kelola kawasan, karena mereka telah mendapatkan izin pengelolaan, diharapkan mereka tetap melakukan kegiatan penanaman yang nantinya akan menambah persentasi tutupan lahan di wilayah kelola KPH Tanah Laut. Harapannya pemberdayaan masyarakat yang telah kita bina di dalam desa, di sekitar kawasan dapat berjalan secara lebih optimal. Mudah-mudahan masyarakat sejahtera, hutan lestari dapat kita capai dengan usaha-usaha yang telah kita lakukan. Insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu kelompok tani hutan yang diberikan bantuan stup madu kelulut yaitu kelompok tani hutan Sakatalu Berkarya yang beralamat di Desa Sungai Bakar, Kecamatan Bajuin, Kabupaten Tanah Laut sebanyak 40 unit. Kelompok tersebut saat ini telah berhasil mengembangkan atau memperbanyak stup yang diberikan oleh Kesatuan Pengelolaan Hutan Tanah Laut dengan melakukan pemecahan koloni menggunakan metode SLIM. Sehingga pengembangan stup madu kelulut ini melalui cara yang lebih baik dan mengurangi kerusakan hutan yang ada di wilayah kerja Kesatuan Pengelolaan Hutan Tanah Laut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Didiani. Saya merupakan Ketua Kelompok Tani KTH Sakatalu Berkarya yang terletak di Desa Sungai Bakar, Kecamatan Bajuin, Kabupaten Tanah Laut. KTH Sakatalu berjumlah anggotanya 40 orang dengan usaha beberapa KUPS, yaitu KUPS Madu Kelulut, KUPS Agroforestry, KUPS Silvopastura, dan KUPS Jasling. Saat ini KTH Sakatalu Berkarya untuk areal izinnya sedang berproses. Dulunya kami merupakan petani yang lahan berpindah. Setelah adanya arahan dari KPH Tanah Laut, kami diminta untuk membentuk kelompok supaya areal yang kami kelola itu merupakan areal yang legal. Yang dominan kami jalankan adalah KUPS Madu Kelulut. Usaha madu yang kami jalani sudah memiliki usaha bersama dengan KPH Tanah Laut, baik itu belajar tentang penjualan,
pemecahan koloni maupun pemasaran. Sebelumnya kami budidaya madu kelulut ini secara swadaya, yaitu dengan cara mengambil lok kelulut dari hutan dengan cara menebang. Dengan adanya pembinaan ataupun pelatihan dari KPH Tanah Laut, sekarang bisa memecah dengan sistem slim yang kami jalankan. Alhamdulillah sekarang kami sudah bisa melaksanakan itu dan tidak menebang pohon lagi. Cara-cara pemecahan slim ini pertama-tama adalah mempersiapkan kotak. Kotak itu kita siapkan dengan papan atau kayu yang sudah kering. Minimal kayu atau papan tersebut tersedia 1 tahun yang lalu, karena kalau kita menggunakan papan yang basah itu koloni yang ada di dalam nanti tidak bisa bertahan, bahkan bisa berakibat kabur. Selanjutnya kita mempersiapkan alat-alat. Yang harus kita persiapkan adalah pemotong, pencongkel, dan juga ada beberapa alat lainnya untuk persiapan pemecahan. Setelah di lokasi kita letakkan kotak untuk persiapan pemecahan, dan kita siapkan juga kotak yang sudah siap untuk dipecah. Kotak yang siap untuk dipecah itu terlihat dari banyaknya telur yang berada di dalam kotak lok tadi. Sistem pemecahan ini kita lihat dari besaran atau umur dari telur. Terlihat kalau telur yang muda itu agak kekuningan, kalau telur yang tua itu agak kecoklat-coklatan. Di mana telur tersebut kita ambil yang kecoklatan, dan juga di dalam telur yang kecoklatan tadi harus ada tersedia calon ratu. Minimal 2 atau 3 calon ratu yang kita ambil. Karena biasanya di dalam kotak lok tersebut ada beberapa calon ratu, bisa sampai 5-7 ekor. Ciri-ciri calon ratu tersebut sama dengan ciri-ciri calon koloni yang kita ambil, yaitu berbentuk agak hitam ketuaan dan bentuknya itu sudah agak mengempes. Ya, diperkirakan kalau calon ratu itu sekitar 2 mingguan dia sudah memecah, dan sembari koloni untuk mempersiapkan kotak yang baru, mereka juga mempersiapkan pemecahan ratunya. Untuk pemecahan sendiri kita mengambil yang telur tua tadi, itu kita potong dan kita angkat ke kotak slim yang baru. Untuk menutup dari kotak yang baru itu kita memerlukan propolis, diambil dari lok yang lama dan ditempel di pinggir-pinggir kotak tersebut, dan kita tutup dengan plastik serta kita tutup topping atasnya. Setelah itu untuk kotak lok yang lama itu kita tutup kembali dan kita rapikan, kita pindah tempatnya, dan kotak slim yang baru kita letakkan di tempat kotak yang lama. Bertujuan itu untuk koloni pencari madu ataupun pencari nektar tadi masuk ke tempat kotak slim yang baru. Jadi kotak lok yang lama itu otomatis nanti koloni yang di dalam yang pekerja baru lagi. Untuk koloni yang masih berada di luar itu supaya mereka mengetahui itu adalah sarang ataupun tempat mereka, itu kita perlu potong corong ataupun belalai dari pintu masuk Trigona SPP ini. Bertujuan supaya mereka mengenali sarang mereka yang baru. Untuk pemindahan lok yang lama itu minimal kita pindah kurang lebih 20 meter supaya koloni yang masih berada di luar atau koloni pekerja itu tidak masuk ke lok yang lama. Kami KTH Sakatalu Berkarya banyak-banyak mengucapkan terima kasih terutama kepada KPH Tanah Laut yang selama ini selalu membimbing dan membina kami terutama dalam usaha-usaha yang kami jalankan. Budidaya madu kelulut di tempat kami ini adalah akses menuju wisata, terutama wisata air terjun Bajuin, dan rencana kedepannya kami akan menjadikan tempat ini adalah tempat wisata edukasi bagi pengunjung. Produk-produk kami yang kami miliki akan juga kami kenalkan terutama kepada para wisatawan yang berkunjung di wisata air terjun Bajuin. Demikian dari saya, dan kami banyak-banyak mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.